Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa yang tidak masuk? Silvi. Terus siapa lagi? Inara. Terus siapa lagi? Alesa. Iya, Inara Alesa sama saja. Ya. Oh, terus ada yang tahu nggak temennya kemana? Silvi kabur. Kabur. Ya kan? Nah, sebelum kita melangsungkan kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu, menundukkan kepala, menengadahkan tangan agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Ayo, Mbak Queen, silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sikap berdoa. Tangan di atas kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Amin. Nah teman-teman, pagi ini kita akan belajar tentang materi wudhu. Sebelumnya Bunda akan tanya dulu terlebih dahulu, siapa yang tadi subuh sudah sholat? Saya. Sholat semua, berapa rakaat sih sholat subuh? 2 rakaat. Nah, anak-anak kan biasanya kira-kira wudhunya sudah benar, apa masih ada yang perlu dibenarkan? Udah benar. Yakin udah benar? Benar. Ini Bunda akan menerangkan tentang hal yang penting, yaitu tentang bab berwudu. Berwudu itu adalah bersuci. Wudu itu adalah bersuci. Menyucikan sebagian badan. Misalkan bagian kepala, bagian wajah, tangan, dan kaki. Nah, tahu nggak kira-kira misalkan anak-anak pas wudu terus ngobrol, batal apa tidak? Kenapa kok tidak batal? Batal apa tidak batal? Apa alasannya? Karena batalkan wudu itu ada bentuk. Kencing. Terus apa lagi? Ya kentut. Nah, jadi tidur. Jadi orang yang ketika berwudu itu terus ngobrol sama temannya itu tidak batal sah wudunya dan tidak batal. Karena yang batalkan wudu itu hanya tidur, kentut, kencing, pup, dan lain sebagainya. Adapun syarat wudu itu yang berwudu harus beragama Islam. Habis itu harus tamyiz. Tamyiz itu apa? Dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Setelah itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jika air yang sudah digunakan itu namanya bukan air suci mensucikan lagi, tapi itu namanya air mustakmal, air yang bisa dipakai tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Misalkan anak-anak mandi pakai air sabun tadi bisa, tapi untuk berwudu tidak bisa karena sudah pernah dipakai. Kecuali misalkan anak-anak di kamar mandinya besar sekali, nah itu baru
terus ada jentik-jentik nyamuk, itu selagi airnya tidak berubah sifatnya, warnanya, baunya, terus rasanya, itu masih boleh dipakai buat berwudu. Nah, mengapa sih kita harus berwudu sebelum sholat? Bersuci. Agar suci. Terus apa lagi? Bagus, benar. Ada lagi yang tahu kenapa kita harus berwudu sebelum sholat? Ada, betul juga. Nah, kalau Bunda mau tanya lagi, kalau ada salah satu bagian tubuh yang lupa dibasuh saat berwudu, itu kira-kira wudunya tetap sah apa tidak? No. Kenapa? Misalkan nih, anak-anak berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sret, habis itu langsung basuh kepala langsung, habis itu langsung telinga. Langsung kaki. Kira-kira wudunya sah apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ada yang terlewat. Ya. Karena ada yang terlewat, boleh. Terus karena nah, oke. Ini kan Bunda hari ini kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Ya, kenapa sih misalkan Chandra pas wudu habis basuh muka langsung basuh kaki, habis itu basuh tangan. Kenapa kok tidak sah Chandra? Karena fardu wudu itu harus berurutan. Yang kelima fardu wudu, yang keenam yaitu tertib. Habis niat membasuh muka, habis basuh muka membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu membasuh kepala, sebagian kepala. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Keenam, apa keenam kemarin? Tertib atau berurutan antara rukun satu atau fardu yang satu ke rukun yang lain. Misalkan Chandra tadi habis membasuh muka, habis itu basuh kaki, terus basuh tangan, berarti wudunya tidak sah. Nah, nih ada Bunda ingin anak-anak membagi kelompok. Bagi kelompoknya dua kelompok aja. Ini kelompok satu, dua kelompok tiga. Nanti salah satunya ada yang menulis, salah satunya ada juga yang maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Tapi harus bekerja sama, ya. Mencari jawaban harus bekerja sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Namanya kelompok itu harus bekerja sama. Bagi tugas, misalkan, kamu yang nulis, aku nanti yang maju, gitu. Bisa. Aku yang nulis, kamu yang maju, boleh, ya. Mana yang tidak boleh, nanti baca jawabannya. Nanti misalkan teman-teman temennya yang maju, salah bu, coba digunakannya. Nah, soal yang pertama, Ali itu seorang muslim yang taat. Karena sholat maghrib itu waktunya mepet, jadi Ali terburu-buru datang ke musola atau ke masjid. Setelah datang ke masjid, Ali langsung wudu. Wudunya membasuh muka, kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ayo didengarkan, minta tolong tidak mengobrol. Nanti kalau temannya sudah selesai, ada anak yang belum selesai, Bunda suruh maju, suruh menjelaskan sendiri. Mau? Menurut kalian, per kelompok ya, ini pertanyaannya, apakah wudu Ali itu sudah benar atau sudah sah? Silahkan diskusikan bersama kelompoknya. Lalu setelah kalian menjawab, jelaskan alasannya. Bu, boleh pakai bahasa lain, Bu? Boleh. Silahkan. Waktu berdiskusi adalah 2 menit. Ini yang nulis yang ini, yang nanti yang maju siapa? Kan ini satu kelompok. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Sudah? Beneran? Oh, belum. Oke. Boleh kan sekali satu kelompok. Sudah? Sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 bagaimana? Oh, belum. Oke, lanjutkan. Sambil menunggu temannya, coba kelompok 3. Kan? Tadi ngobrol terus, ayo. Kelompok 3 silakan maju. Salah satunya silakan maju. Nah, tadi pertanyaannya, Ali mau ke masjid, buru-buru berwudunya sehingga lupa membaca niat dan juga membasuh kaki.
Apakah wudhunya Ali sudah benar atau sudah sah? Sudah salah. Sudah salah. Sudah apa? Salah? Sudah salah atau tidak benar atau tidak sah? Kenapa? Iya betul. Tepuk tangan. Oke, apa sebenarnya? Yang ini kelompok satu. Kelompok satu. Enggak, kelompok satu kira-kira kelompok berapa? Salah. Benar. Berarti kelompok tiga sudah benar. Ada jawaban lain kan? Fardu wudhu apa saja? Ayo, fardu wudhu niat terus. Masuk wajah terus. Masuk tangan terus. Masuk sama kaki. Masuk tangan saya. Udah masuk di kepala. Berarti kalau dulu rokaat debut. Terus ada lagi namanya syarat. Wudhu syarat wudhu apa saja? Sah. Langit. Oke terus. Dan mensucikan terus. Tidak meyakini fardu itu sebagai sunnah. Oke betul. Nah lalu sekarang kita bermain game dulu. Nah main gamenya anak-anak misalkan pegang rukun wudhu yang ketiga. Pegang rukun wudhu yang ketiga. Apa rukun wudhu yang ketiga? Membasuh sebagian kepala. Oke. Pegang rukun wudhu yang kedua. Membasuh wajah. Oke. Terus pegang sunnah. Pegang bagian tubuh yang menjadi sunnah wudhu. Basuh telinga betul. Ya betul. Sunnah wudhu terus. Apa ya? Ada berapa rukun wudhu? Ada? Salah ada? 6. Betul. Coba kita wudhu dulu. Tapu wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Nah, oke. Setelah itu Bunda mau ajak anak-anak bermain game antar kelompok. Misalkan kelompok 1 ngasih pertanyaan ke kelompok 3, kelompok 3 ngasih pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 2 ngasih pertanyaan ke kelompok 1. Coba cari pertanyaan dan jawabannya minimal 2 saja. Jadi cara wudhu itu adalah hal atau yang wajib dipenuhi kalau fardu adalah rangkaian dalam dan rukun yang wajib atau harus dikerjakan dalam wudhu. Jika fardu adalah wudhu ini tidak sebagaimana tidak itu maka wudhu seseorang tidak sah. Misalkan punya lagi tinggalan membasuh tangan itu apa? Misalkan yang misalkan wudhu yang wudhu ini. Nah, coba kalian cari di sini mana sunnah mana wajib. Gunakan mereka kalau sunnah atau wajib ya. Mereka yang sambil memberikan yang wajib ya. Sunnah. Oke, membasuh hidung sebanyak 3 kali. Sunnah. Membasuh muka. Wajib. Membasuh tangan sampai siku. Wajib. Mengusap sebagian kepala. Wajib. Membasuh telinga. Sunnah. Membasuh kaki sampai mata kaki. Wajib. Oke. Sudah paham tentang sunnah sama rukun wudhu? Sunnahnya apa saja? Sunnahnya kumur. Kumur-kumur. Cuci tangan. Basuh hidung. Basuh hidung. Telinga. Ya, oke, pintar. Kan. Oke, sudah itu pertanyaannya. Sudah. Coba, siapa dulu yang mau ngasih pertanyaan? Oke, ini yang ngasih pertanyaan ke kelompok 1. Kasih Bu. Enggak, kamu bacain, suruh jawab. Hah? Ada kelompok lain yang mau jawab? Apa? Karena sebelum melakukan sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Wudunya jangan asal-asalan, wudunya harus benar. Pintar semuanya, oke? Mari kita akhiri, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Berdoa yang bagus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda tutup dengan salam. Jawab salam Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya.